Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita mengenai ikhlas dalam beramal tadi, Poppy mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, PT Ramanda Tour and Travel. PT Ramanda Tour and Travel ini ialah perusahaan yang bergerak di bidang travel umroh dan juga haji. Sudah berdiri sejak tahun 2017 dan satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama. Nah, untuk Anda pemirsa yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, silakan langsung hubungi PT Ramanda Tour and Travel. Nah, baik pemirsa, kita masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya dalam ikhlas dalam beramal. Nah, Ustadz, untuk sekarang ini banyak sekali terjadi mungkin influencer maupun pokoknya tokoh-tokoh publik lah yang membuat konten mengenai berbagi, mengenai beramal ini, tetapi dikontenkan gitu kan Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk dalam riya atau ikhlas? Ya, Poppy jawabannya kedua-duanya nih. Bisa ikhlas, bisa riya. Ya. Artinya gini, apakah agama melarang kita membuat konten terhadap amal-amal soleh kita? Sekarang ini kan banyak nih, mulai dari elit politik, akademisi, guru, dosen, mahasiswa, sivitas kampus, bahkan para mubalik, ya, artis, selegraf, dan lain sebagainya. Banyak kita lihat yang membuat konten-konten terhadap amal soleh. Apakah bisa dikatakan ikhlas? Bisa. Apakah bisa dimasukkan ke dalam golongan riya? Bisa. Jadi kedua jawaban ini bisa dapat. Nah, kapan itu jadi ikhlas dan kapan itu jadi riya? Konsepnya satu nih, yang harus kita dasarin dulu bagi pemirsa Tanjung Pinang TV yang senang berbuat baik, ya, dan dibuat menjadi satu konten, ya, dipublis. Yang harus kita jaga adalah niat. Jaga niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan, ya. Tergantung amal kita dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Artinya jaga niat dulu. Niat kita ikhlas, jaga keikhlasannya, ya, jaga keikhlasannya. Kapan ini tetap di posisi ikhlas? Ketika konten ini dipublis, orang mau berkata apa, mau dipuji, mau dicaci, mau dihina, mau dibully, nothing tulus saja. Tetap aja ngelakuin, nggak berhenti dia. Ya, bismillah aja dia tetap ngelakuin, dia tetap berbuat, dia tetap berbuat. Kapan jatuh riya? Seperti yang kita sampaikan tadi, Poppy, pemirsa Tanjung Pinang TV. Ketika muncul rasa bangga dalam diri kita. Ah, nggak ada yang buat ini kecuali saya. Ya, nggak ada yang bantu dia kecuali kita. Jatuh itu riya dan nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh riya ini seperti ini, ya. Digambarkan pada zaman Nabi nih, Pop. Ada seorang wanita yang rumahnya di depan masjid Nabi, sholat dengan Nabi, semua dia lakukan ibadahnya luar biasa. Lalu ba'da asar dia lewat di depan sahabat berkata, pasti wanita itu tempatnya dalam surga. Nabi dengar, apa kata Nabi? Kala fa'ina pinar, enggak, wanita itu bukan di surga tempatnya, tapi dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia rajin ibadah, kok dia masuk dalam neraka? Iya, di dalam hatinya ada riya. Di dalam hatinya ada rasa bangga. Dia orang yang senang ke masjid, dia paling banyak sedekah, paling panjang zikirnya, paling lama bacaan Qur'annya, dan dia bangga itu, maka pahalanya habis, ya. Dan ketahuilah pemirsa Tanjung Pinang TV, amal saleh yang kecil ketika kita ikhlas menghabiskan semua dosa kita. Poppy pernah dengar seorang pelacur masuk dalam surga gara-gara ngasih minum anjing. Tadi malam baru disewa, pulang pagi, ya. Disewa itu bahasanya apa ya, Pop? Di booking kan Poppy hafal pemirsa. Ini baru wanita ini baru disewa tadi malam, pagi pulang, ngelihat anjing kehausan, dia ambil air dengan sepatu tumit tingginya, dia kasih minum tuh anjing. Ketika selesai dikasih minum, anjingnya pergi, dia berdiri terjatuh semua mata, lalu dia meninggal. Walam yakum ahadun ala salatnya. Nggak ada yang mau nyolatin. Kenapa? Pelacur. Nggak ada yang mau ngapain, mandiin, nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Kenapa? Tunasusila, dosanya di mana-mana. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, wanita tukang zina itu mati dalam keadaan hina. Nggak ada yang mau nyolatkan dia. Nabi senyum. Apa kata Nabi, Pop?
Ini sami tu rijlai hafil jannah. Aku mendengar kedua telapak kakinya melangkah di dalam surga. Masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum anjing. Tapi pemirsa Tanjung Pinang TV jangan pula, nggak usah sholat lah, nggak usah ngapa-ngapain, cari anjing aja kasih minum, nggak mati-mati nanti. Artinya adalah satu amal kecil, ya, amal kecil bisa jadi kita nggak nganggap itu amal. Kenapa? Yang dikasih minum anjing, ya, yang dikasih minum anjing. Konotasinya negatif, najis. Popi kalau dimarahin, dasar anjing, marah nggak? Marah. Kalau saya kaki melayang, Pop. Ya. Amal kecil mungkin nggak ada nilai menurut manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah habiskan dosa wanita ini, Allah masukkan ke dalam surga. Popi. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Ustadz pembahasan mengenai ikhlas ini. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, apa keuntungan ikhlas ini Ustadz? Dan juga bagaimana cara ikhlas dalam menerima cobaan? Keuntungan keikhlasan, ya. Untungnya orang yang ikhlas adalah habbullah wan nas. Orang yang ikhlas akan dicintain oleh Allah dan seluruh penduduk langit dan dicintain oleh penduduk bumi. Nggak ada orang ikhlas itu dibenci. Nggak ada. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana konsep ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika umul muhtadun. Yang pertama nih, konsep ikhlas dalam ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita. Istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pahamin kalimat itu, bukan hanya di lisan tapi pahamin. Artinya apa? Setiap yang ada di permukaan bumi ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, ya. Ada rasa kehilangan? Ada. Saya pribadi, ini paling enak ngasih contoh diri sendiri nih, biar nggak ada yang tersinggung. Ketika bapak saya meninggal. Bapak saya sehat. Tahu-tahu meninggal. Nggak sakit, nggak apa. Meninggal. Rasa kehilangan ada. Dibilang ikhlas enggak? Ikhlas, tapi berat. Ya. 2 bulan setelah bapak saya meninggal, mama saya meninggal. Di sana letak keikhlasan itu tergoda rasanya. Ya Allah, rasanya hamba nggak ikhlas. Kenapa orang tua hamba dengan jangka waktu yang singkat engkau panggil kedua-duanya? Tapi lagi-lagi kita pahamin istirja tadi yang disampaikan oleh Allah, idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, mereka beristirja mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya memahamin, ya Allah, hamba pun titipan engkau, kapan saja engkau mau ngambil, itu hak engkau, baru muncul keikhlasan. Itu yang terbaik. Jadi yang pertama istirja. Yang kedua, Popi, bagaimana kita menjaga keikhlasan kita dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Yakinkan diri kita, tidak ada satu ujian, cobaan yang menimpa seorang hamba kecuali Allah berikan dengan ending hikmah yang baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap ujian, setiap cobaan pasti ada kemudahan, ada hikmah, ada kebaikan. Allah ulangin lagi, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh setiap kesusahan, ujian, cobaan ada kemudahan dan kebaikan, ya. Yang terakhir, tawakalkan kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal bukan pasrah, ya. Ada seorang wanita, suaminya meninggal, lalu dia stres, salah. Ada seorang suami, istrinya meninggal, lalu dia stres, juga salah. Tawakalkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat jabatan, tahu-tahu hilang jabatan yang kita milikin. Tawakalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Popi. Untuk keuntungannya sendiri, Ustadz? Baik, apa keuntungan kita ikhlas? Yang saya sampaikan di awal tadi. Keuntungan ikhlas adalah Allah cinta dengan kita, penduduk langit cinta dengan kita, penduduk bumi juga cinta dengan kita. Orang yang ikhlas akan terjaga hatinya. Orang yang ikhlas akan terjaga dirinya.
Orang yang ikhlas, pola pikirnya juga terjaga. Orang yang ikhlas tidak akan pernah sakit hati walaupun disakitin oleh orang. Orang yang ikhlas tidak akan membalas penzoliman dengan penzoliman yang sama. Orang yang ikhlas tidak akan membalas fitnahan dengan fitnahan yang sama. Orang yang ikhlas tidak akan membalas gibahan dengan gibahan yang sama. Orang yang ikhlas tidak akan membalas kebohongan dengan kebohongan yang sama. Orang yang ikhlas tidak akan membalas riyaan dengan riyaan yang sama. Orang yang ikhlas. Jadi luar biasa sekali nih pemirsa Tanjung Pinang TV yang ada di rumah dan juga dimanapun Anda berada. Jadi konsepnya ikhlas itu sangat luas sekali ya Ustadz ya. Dan itu memang mudah diucapkan tapi sulit untuk kita laksanakan. Tapi dengan sebagai manusia yang bertakwa, kita sebaiknya berusaha untuk melakukan ikhlas itu sendiri. Nah, baik pemirsa, sebelum kita akhiri, kita dengarkan sedikit intisari atau kesimpulan dari Ustadz Dedi Sanjaya. Silakan Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas artinya menyerahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang menilai, biar Allah yang memberikan balasan. Kerjaan kita apa? Kerjaan kita tetap melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan selalu istiqomah di dalam kebaikan. Ini tugas pokok kita. Yang nilai bukan manusia. Manusia mau menilai positif, alhamdulillah. Nggak nilai positif juga, alhamdulillah. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan penilaiannya kepada Allah dan Rasul. Ikhlas itu tinggi. Tempatnya di mana? Dalam hati. Hati yang paling dalam. Karena hati yang paling dalam tidak akan bisa berbohong. Yang harus kita waspadain adalah jebakan-jebakan syaitan ketika kita mengerjakan amal soleh kepada Allah dan amal soleh kepada sesama manusia dimanapun dan kapanpun. Syaitan iblis nggak akan senang, nggak akan mau kita mendapatkan nilai keikhlasan dari apapun yang kita kerjakan dimanapun dan kapanpun dan sebagai apapun kita di permukaan bumi ini. Terus jaga keikhlasan kita dengan apa? Dengan jaddidu imanakum, dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Masya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik pemirsa Tanjung Pinang TV yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, itulah tadi diskusi kita mengenai ikhlas dalam beramal. Nah, sebelum diakhiri, Poppy mengucapkan terima kasih dulu kepada Ramanda Tour and Travel selaku sponsor kita pada hari ini. Ramanda Tour and Travel mengabdi, melayani, dan berkhidmat untuk menuju Baitullah. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program Mulianya Ramadan bersama Ustadz Dedi Sanjaya UD pada hari ini, tanggal 5 Ramadan 1443 Hijriah. Nah pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan kemanapun Anda pergi. Dan jangan lupa selalu tebarkan kebaikan selama bulan Ramadan ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan dan pengajaran bagi kita semua. Baik pemirsa, sampai jumpa di program Mulianya Ramadan untuk edisi berikutnya dengan tema yang berbeda. Poppy bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.